Episode 1. Tumbuhnya benih cinta. Siang itu suasana desa Mawar Putih panas sekali, matahari benar-benar terik meskipun hari mendekati senja. Suasana ini disebabkan musim kemarau berada pada puncaknya tepat di bulan November, ditandai dengan semakin banyaknya sumber-sumber air yang mengering, area persawahan gersang terbengkalai, daun-daun sudah tidak hijau lagi. Debu berterbangan tertiup angin kemarau di sepanjang jalan makadam. Sungguh ini cuaca yang paling tidak nyaman dalam siklus musim tahunan di desa Mawar Putih. Seperti biasanya pada jam segitu Bintang asik nongkrong dengan teman-temannya di sebuah pos kamling yang terbuat dari bambu di pinggiran jalan makadam. Dengan bahasa gaul zaman itu mereka bercanda seolah tak terpengaruh oleh cuaca terik yang tidak bersahabat. "Teman-teman, nanti malam kita mau kemana?" Celetuk si Lukman sambil mengeluarkan satu lencer rokok eceran yang baru dibeli dari tokonya Backtree. "Gaya muluk, emang kamu punya uang?" Tanya Minto sambil mengibaskan rambutnya yang gondrong gak terawat, lempeng mirip rambut jagung yang kehujanan, makanya Minto biasa dipanggil Gondes alias Gondrong Deso. "Jangan ngenyek kamu, Des. Ini kamu lihat," jawab si Lukman dengan membusungkan dadanya dan menunjukkan beberapa lembar uang 5 ribuan hasil dari kerja di kebun jeruknya Pak Sahlan. "SIP lah, nanti malam habis sholat maghrib kita berangkat ke Karanganyar lihat jaranan," celetuk si Gondes sambil menepuk bahu Lukman. "Memang kamu punya uang, Des?" Tanya Basri yang biasa si panggil Penceng karena kepalanya tidak simetris dari lahir. "Lihat ini, Ceng," jawab si Gondes sambil mengeluarkan dompet army yang warnanya sudah kusam dan ada rantai kapalnya. Pembicaraan mereka semakin asik menjalar kemana-mana. Mulai dari rencana lomba voli sampai tentang kayak si cewek seksi anak bakul pecel dari desa Jatisongo. Sementara Bintang hanya sesekali berkomentar dan ikut tertawa dalam suasana tongkrongan. Tiba-tiba pembicaraan mereka terhenti melihat ke arah seberang jalan. Ternyata di sana ada Miranti yang mau masuk ke warungnya Yuasi. "Tang, ada Ranti," celetuk si Jaber sambil menoleh ke arah Bintang. "Samperin Tang kalau berani," kata Penceng sambil tersenyum kecil seolah meragukan keberanian Bintang. Teman-teman Bintang emang sudah pada tahu kalau Bintang naksir ke Miranti, tapi Bintang gengsi mengakuinya. Dengan sikap yang sok jagoan, Bintang berdiri sambil berkata, "Nih lihat caranya mendapatkan cewek." Bergegas Bintang berjalan menuju warung Yuasi. "Hai Ranti. Beli aparan?" tanya Bintang seolah kebetulan ketemu Miranti di situ. "Membelikan rujak Bapak, Mas Bintang," jawab Miranti sambil tersenyum. Tiba-tiba wajah Bintang agak memerah setelah melihat senyum Miranti. Dalam hatinya terbersit, manis sekali cewek ini. Lesung pipinya membuat jantung Bintang bergetar lebih kencang. Yuasi tersenyum tipis seolah tahu yang terjadi di hati Bintang. "Mas Bintang beli apa?" tanya Miranti sambil menoleh ke arah Bintang. Seketika Bintang membuang mukanya ke arah jalan untuk menyembunyikan groginya sambil memikirkan jawaban apa yang mau dibuat. Suasana jadi hening sejenak, karena Bintang kehilangan semua jawaban yang direncanakan. "Hanya mau minta minum air putih, haus sekali Ran," jawab Bintang dengan jawaban asalnya. "Bintang kok ada di rumah, emang gak sekolah ya?" tanya Yuasi sambil ngulek rujak pesanan Miranti. "Libur yuk habis semester," jawab Bintang. Suasana jadi cair lagi. Lalu terjadi perbincangan basa-basi antara Bintang dan Miranti. Beberapa saat kemudian pesanan Miranti telah selesai dan dibayar dengan uang pas Rp100. Saya duluan ya Mas Bintang," pamit Miranti sambil berbalik arah menuju rumahnya yang bersebelahan dengan warung Yuasi. Iya Ran," jawab Bintang sambil memperhatikan langkah Miranti. Mata Bintang tak berkedip memandangi langkah Miranti sambil berharap Miranti menoleh ke belakang untuk melihat Bintang. Dalam hati Bintang mulai menghitung langkah Miranti. 10, 11, 12. Harapan Bintang mulai menipis karena Miranti tak kunjung noleh.
Dan tepat di langkah yang ke-27 Miranti menoleh ke belakang melihat si Bintang. Seketika hati Bintang lega sambil mengguman, yes, yes, yes. Sedangkan Miranti tersipu malu sambil mempercepat langkahnya menuju pintu rumahnya. Sementara itu di seberang jalan teman-teman Bintang menyaksikan peristiwa itu sambil tertawa-tawa dan saling berbisik mengomentari adegan yang baru saja mereka saksikan. Detik berikutnya terdengar lantunan adzan dari masjid, bertanda sudah saatnya menunaikan sholat berjamaah di masjid, dan seketika tongkrongan itu berakhir, tanpa ada komando mereka semua menuju masjid.